Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Pak Fuad akan memberikan pembahasan tentang materi persiapan PTS Mapel Matematika. Ya. Seperti yang kemarin soalnya sudah Pak Fuad bagikan, silahkan diperhatikan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita awali ya. Bismillah dulu. Nomor 1. Pertanyaannya adalah faktor dari 18. Ingat, faktor berarti semua bilangan yang bisa membagi bilangan 18 atau angka 18. Mulai dari 1 dulu, hasilnya nanti 18. 2, hasilnya nanti 9. 3, nanti hasilnya 6. Dan 5 tidak bisa, 4 tidak bisa. Berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini faktornya. Kemudian nomor 2. Faktor dari 60. Terlihat jelas ya, 60. Faktornya adalah, kita mulai dari 1 dulu. Maka pasangannya dengan 60. 2 dengan 30. 3 dengan 20. 4 dengan 15. Kemudian 6 nanti dengan 10 ya. Kita tuliskan ulang. 6 dengan 10 ya. 4 15, 3 20, 2 30, dan 1 60. Sepertinya nanti 5 dengan 12. Oh, ada 5 dengan 12. Maaf, terlewat 1 ya. Kemudian nomor 3. Faktor persekutuan. Berarti kalau persekutuan ada yang sama. Sekutu itu yang sama. Maka persekutuan dari 5 dan 20, maka harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Kalau faktor persekutuan, maka pembaginya diletakkan di sebelah kanan. Harus dua-duanya sama. 5 dan 20 dibagi 1, dibagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 langsung. Ini 1, ini 4. Berarti langsung ketemu faktor persekutuannya adalah 5 dan 20, yaitu 5. Atau kalau kalian mau menggunakan cara tradisional, cara kuno, yaitu kita uraikan dulu faktor faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka yang sama hanya di 5 saja. Atas boleh, bawah boleh. Yang atas lebih cepat, yang bawah lebih lama. Ya. Nomor 4. Faktorisasi dari bilangan 45. Nah, 45 difaktorisasi, maka dibagi mulai dari bilangan yang paling kecil. Kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 3 bisa ya. Dibagi 3 menjadi 15. Dibagi 3 lagi masih bisa, menjadi 5. Dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 1. Maka faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 5, atau 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian nomor 5. 5 bilangan pertama kelipatan dari 4. Nomor 5. 5 bilangan pertama kelipatan 4. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Berarti ini 4 bilangan pertama kelipatan dari 5 bilangan pertama dan kelipatan dari 4, maaf. Lalu 5 bilangan pertama kelipatan dari 4. 4 kali 1, 4, 8, 12, 16, dan 20.
Kemudian nomor 6. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 24. Kelipatan persekutuan 4 dan 24. Maka kalau kelipatan persekutuan kita gunakan pembagian bersusun menggunakan tabel ya. 24. Nah, untuk kelipatan persekutuan pembaginya adalah diletakkan di sebelah kiri dan boleh hanya salah satu yang bisa dibagi. Kita mulai dari 2 dulu. 4 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12. Masih bisa dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Masih bisa dibagi 2 walaupun yang ini sudah habis. Hasilnya 3, yang sudah habis tetap dituliskan 1. Kemudian terakhir dibagi 3, ini 1, ini 1. Setelah selesai ini semuanya 1, maka ini kelipatan persekutuannya sudah ketemu. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, dikalikan 3 sama dengan 20. Sampai dengan nomor 6 ini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seperti itu. Semoga anak-anak tidak lupa ya dengan materi bilangan prima ini. Kemudian nomor 8 kita lanjutkan. Setelah ini nanti bisa diputar ya anak-anak. Kita lanjutkan di nomor 8. Untuk nomor 8, mari kita lihat bersama nomor 8. Bilangan prima di antara 20 sampai dengan 35. Bilangan prima antara 20 sampai dengan 35. Kita lihat dari 20. Setelah 20 berarti 23. 21 tidak, 23. 25 tidak, 27 tidak, 29. Nah, ini pembatasnya. Kemudian setelah 29, 31. Ya. Setelah itu tidak ada lagi, kemudian 35. Maka bilangan prima di antara 20 dan 35 adalah ini. Nomor 9. Kelipatan 7 dari yang kurang dari 50. Nah, kelipatan 7 yang kurang dari 50. Maka ini kita hitung. Nah, kelipatan 7. 7 kali 1 7, kali 2 14, kali 3 21, kali 4 28, kali 5 35, kali 6 42, kali 7 49. Berarti inilah yang kurang dari 50. Oke, semoga kalian paham. Kemudian nomor 10. Nah, 10-nya tak taruh di sini supaya
nanti mudah. Faktorisasi prima dari 56. Faktorisasi prima 56. Ya. Ini bisa menggunakan pohon faktor, bisa difaktorkan secara menurun biasa seperti ini. Dibagi 2, 28, dibagi 2, 14, dibagi 2, 7, dibagi 2 tidak boleh, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa, dibagi 7, 1. Maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 3 kali 7. Hasilnya seperti ini. Oke, nomor 11. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan tersebut. Nah, yang A. Ya. KPK FPB berarti kanan kiri dihitung ya. Maka untuk menghemat tempat dan menghemat waktu, kita hitung seperti ini. 18 dan 24. Dibagi 2 bisa. Ini bisa, berarti dibagi 2 kanan kiri bisa. Hasilnya 9 dan 12. Dibagi 2, ini tidak bisa, ini bisa, berarti hanya ditulis di kiri. Masih 9, dibagi 2 ini 6. Dibagi 2, ini tidak bisa, ini masih bisa. Berarti hanya di kiri yang ditulis. Karena yang di kiri ini KPK, nanti hasilnya. Nah ini F, PB. Sekali jalan kita dapat 2 hasil. Dibagi 2, hasilnya 9 dan 3. Tetap ya. Maka sekarang tidak bisa dibagi 2 semuanya. Dibagi 3. Ini jadi 3. Ini 1. Oh, dua-duanya bisa. Berarti 3-nya ditulis juga di kanan. Terakhir dibagi 3 lagi. Ini bisa, ini sudah nggak bisa. Berarti hanya yang kiri saja. Maka KPK-nya menghasilkan kita hitung dulu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 yaitu 8 dikali 9 72. Sedangkan FPB nya hanya 2 kali 3 yaitu 6. Yang A selesai. Oke. Kemudian yang B. Selanjutnya yang B. KPK dan FPB dari 12 dan 30. Nah, dibagi 2 bisa 6, ini 15. Berarti dibagi 2 bisa semuanya. Yang pertama dibagi 2 lagi, ini masih bisa, ini 3, ini tidak bisa 15, berarti sini tidak boleh ditulis lagi. Sekarang dibagi 2 lagi tidak bisa, dibagi 3, ini 1, ini 5, ini dua-duanya bisa. Nah, kemudian terakhir dibagi 5, ini tidak bisa, ini bisa 1. Sudah berakhir satu-satu. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi 4 dikali 3 dikali 5, 60. FPB-nya 2 dikali 3, 6. Oke. Sampai B mudah-mudahan jelas. Sekarang yang C. 15 dan 40. 15 dan 40 dibagi 2. Ini tidak bisa 15. Ini bisa 20. Dibagi 2. Ini tidak bisa. Ini bisa tinggal 10. Dibagi 2. Ini tidak bisa. Ini bisa tinggal 5. Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3. Ini bisa. Ini tidak bisa. Dibagi 5, ini bisa, ini bisa. Berarti hanya 5 KPK FPB nya
KPK-nya yang ini. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 8 kali 3 kali 5. 120. Kemudian FPB-nya 5. Mudah-mudahan terlihat dari sebelah sana ya. Kalau tidak kelihatan, coba nih Pak Fuad dekatkan. Seperti itu kurang lebih. Nah, karena ini mataharinya lumayan terik di rumah Pak. Oke, itu sampai yang C. Sekarang yang D. Yang D adalah 27 dan 54. Dibagi 2, 27-nya tidak bisa, 54-nya bisa. 27. 54-nya dibagi 2, 27. Selanjutnya dibagi 2 lagi tidak bisa, dibagi 3. Ini bisa semua. 9 dibagi 3 bisa semua. Dibagi 3 lagi, ini 1, ini 1. Selesai. Berarti KPK-nya 2 kali 3 pangkat 3 atau 2 kali 27, 54. Kemudian FPB-nya adalah 3 pangkat 3 atau 27. Ketemu sampai di sini. Semoga nomor 11 bisa dipahami oleh anak-anak dengan baik. Seperti itu ya kurang lebih. Nanti bisa di pause ketika kalian melihat dari YouTube. Kurang lebihnya seperti itu. Baik anak-anak, untuk nomor selanjutnya akan Fuad jelaskan. Nah, kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal cerita, yaitu nomor 12. Di dalam soal cerita ini kita perlu pemahaman mengenai jenis soal yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Apakah soalnya itu tentang FPB KPK ataukah tentang soal yang lain. Nah, ini nomor 12. Ya. Paman pergi ke rumah nenek setiap 12 hari sekali. Nah, di situ ada kata setiap berapa hari sekali. Berarti soal nomor 12 ini soal tentang KPK. Ingat, ada jeda waktu atau rentang waktu atau rutinitas yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu tertentu. Paman 12 hari sekali. Bibi setiap 16 hari sekali. Dan kakak setiap 18 hari sekali. Nah, hari ini, katakanlah hari ini berarti sekitar, ya katakanlah hari ini hari apa ya? Hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal
berapa ya? 3 itu Kamis, 4 Jumat, 5 Sabtu, ini hari 6 Oktober 2024, katakanlah hari ini. Nah, maka ini harus dicari dulu KPK-nya berapa untuk menentukan kapankah mereka akan bersama, tiap berapa hari mereka bersama. Ya, tentu saja dengan cara pembagian seperti biasanya. 12, 16, dan 18. Kita bagi hanya dengan bilangan yang bisa membagi ketiga-tiganya. 12, 16, dan 18. Dibagi 2 dulu, bisa semua. 6 hasilnya, ini dibagi 2, 8, ini dibagi 2, hasilnya 9. KPK nya KPK yang sebelah kiri apa? Dibagi 2 ya. Kemudian dibagi 2 lagi, mohon maaf di sebelah kiri ya, dibagi 2, ini 3, ini dibagi 2, 4, dibagi 2, ini tidak bisa, dibagi 2 lagi, ini tidak bisa, ini 2, ini masih tidak bisa, dibagi 2 lagi, ini 3, ini 1, ini 9. Nah, sudah tidak bisa dibagi 2 lagi, dibagi 3, ini 1, ini 1, ini 9, ini 3. Nah, dibagi 3, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti sudah selesai. KPK-nya adalah 2, 1, 2, 3, 4 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 2 kali 2, 4, kalikan 2 lagi, pangkat 3, jadi 8. 8 kali 2 lagi, 16. Itu pangkat 4. Dikalikan 3 pangkat 2 itu 9. 16 kali 9, 160 dikurangi 9. Berarti 151. Ya, dari kurang 16, 144. 90 tambah 54, 144 hari, 144 hari sekali. Berarti kalau hari ini tanggal 6 Oktober, maka mereka akan bertemu bersama lagi setiap 144 hari. Kalau sekarang di bulan Oktober tanggal 6 sudah bersama, maka sisanya di bulan Oktober adalah tinggal berapa hari? Tinggal 25 hari lagi. Karena Oktober itu 31. Dikurangkan. Mengapa dikurangkan? Karena ini akan maju ke depan. 9, 13 dikurangi 1. Kemudian hari November itu ada 30 hari di bulan November, dikurangkan 11 kurangi 3, 8. Kemudian di bulan Desember ada 31 hari. Kemudian masuk di 25 di tahun 2025, yaitu Januari, karena maju ya, 31 hari. Ini jadi 27. Nah, karena ini masih
tersisa 27, sedangkan Februarinya di 2025 itu 28. Nah, maka nanti akan bersama kembali ya. Pada tanggal 27 Februari 2020. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 12. Mohon maaf tadi sempat ada kesalahan untuk penghitungan KPK. Kurang lebih seperti ini. Nomor 12, paman berkunjung ke rumah kakek setiap 12 hari sekali. Kemudian kakak setiap 16 bibi setiap 16 hari, kakak 18 hari, dan mereka bersama di 6 Oktober. Setelah KPK-nya dihitung, ternyata KPK-nya adalah 144 hari sekali. Sehingga mereka akan bertemu lagi setelah 140 hari kemudian. Nah, 144 hari kemudian itu berapa? Oh, kita caranya dengan cara 144 hari dihitung ke depan. Kita hitung, Oktober sudah berjalan 6 hari, maka tersisa 25 hari. Nah, dikurangkan ke depan. Terus sampai akhirnya ketemu di bulan Februari tanggal 27. Maka mereka akan bersama lagi ke rumah kakek pada 27 Februari tahun 2025. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan video yang ala kadarnya dan singkat ini bisa membantu kalian. Baik, selanjutnya kita akan masuk di soal nomor 13. Ini soal ini sedikit tricky dan ada sedikit ralat ya untuk soal nomor 13. Pertanyaan yang A. Nah, pertanyaannya kita bacakan dulu. Siswa A, B, dan C berlatih menari bersama setiap pada tempat yang sama. Siswa A berlatih setiap 3 hari sekali. Nah, siswa A setiap 3 hari sekali, siswa B setiap 5 hari sekali, dan siswa C 6 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama yang kedua kalinya pada 13 Januari 2024, maka pertanyaan A, kapan mereka berlatih untuk yang ketiga kalinya bersama-sama setelahnya? Yang ketiga kalinya. Yang kedua kalinya di 13 Januari, yang ketiga kalinya kapan? Berarti masih besok. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan yang pertama tadi tertulis di situ yang kedua kalinya, ini salah. Harusnya yang ketiga kalinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang B, kapan mereka berlatih bersama untuk yang pertama? Berarti yang sebelumnya. Sebelum 13 itu. Nah, itu semua bisa kita cari dengan cara menentukan soalnya terlebih dahulu. Tadi masih ingat anak-anak ya, kalau soalnya menggunakan kata-kata berapa hari sekali, maka ini berarti soal tentang KPK, bukan tentang FWB. Tarak-tarak harus beres. Nah, oke. Nomor 13. Siswa A 3 hari sekali. Siswa
B 5 hari. Siswa C 6 hari. Ini kita carikan dulu KPK-nya. Berlatih bersama yang kedua itu pada 13 Januari. Nah, KPK-nya berapa? Kita hitung dulu. 3, 5, dan 6. Kalau tidak salah nanti KPK-nya 60. Kita hitung dulu. Dibagi 2 dulu. Ini 3, ini 5, ini 3. Tidak bisa ya yang kedua. Dibagi 3 lagi. Ini 1, ini 5, ini 1. Dibagi 5, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, selesai. Maka KPK-nya adalah KPK 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 hari sekali. Ya, harap maklum tulisannya Pak seperti dokter. Dulu cita-citanya jadi dokter yang mereka sampean. Jadi tulisannya tak sengaja tahu. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui mereka akan berlatih bersama setiap tiga puluh hari sekali. Berarti untuk menjawab pertanyaan A, mereka akan berlatih bersama bulan depannya. Nah, sedangkan Januari sudah 13. Sisa di bulan Januari berapa? Berarti 31 dikurangi 13. Sisanya adalah 18 hari. Ini dikurangkan. Maka ini dikurangkan menjadi 12 hari di Februari. Jadi mereka akan berlatih yang ketiga secara bersama pada 12 Februari 2024. Kemudian untuk yang kedua, yang B, mereka berlatih pertama pada kapan? Nah, berarti 30 hari dikurangi 18 hari di bulan Januari. Tersisa 12 hari di bulan Desember. Tapi dari belakang, dari 31. Maka sisanya adalah 19 Desember 24. Mereka berlatih pertama. Kurang lebih seperti itu, anak-anak.
Mungkin untuk lebih jelasnya kan Pak lebih dekatkan ya. Tadi ada 3 siswa A, B, dan C. Yang A berlatih 3 hari sekali, yang B 5 hari sekali, yang C 6 hari sekali. Mereka berlatih bersama pada 13 Januari 2024. Soal ini adalah soal KPK, maka kita cari dulu KPK-nya. Mereka akan berlatih bersama setiap 30 hari sekali setelah ditemukan KPK-nya. Nah, setelah ditemukan KPK-nya, kita bisa mengerjakan soal yang A dulu. Yaitu kapan mereka akan berlatih yang ketiga kalinya. Ya, karena yang mereka berlatih kedua itu pada 13 Januari, maka yang ketiganya adalah di 12 Februari. Dengan cara kita menghitung sisa di bulan Januari, kemudian masih tersisa berapa hari, ya itu masuk di bulan Februari. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertama kali, maka kita hitung dari 30 hari tadi, kita hitung dikurangi dengan 18 hari di bulan 13 hari, maaf. 13 hari ya ini. Waduh, kok ya salah menahi lah membaca soal. Oke, ini 13 hari. 13 hari. Jadi ini masih 27. 17, masih 17. Nah, 31 dikurangi 17 itu ketemunya 14 Desember. Mohon maaf. 14 Desember. Kurang lebihnya seperti itu untuk nomor 13. Mohon maaf kalau ada berapa kali salah, harap dimaklumi karena ini ya dadakan seperti tahu bulat, semuanya serba dadakan. Oke, sehingga sudah ditemukan untuk soal nomor 13. Oke, untuk selanjutnya nomor 14. Ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya, itu berkaitan dengan KPK. Kalau ini sekarang berkaitan dengan FPB. Ciri-cirinya soal cerita yang berkaitan dengan FPB apa anak-anak? Nah, ada jumlah barang. Tuh ciri-cirinya. Bisa kan diceritakan nomor 14 ya. Di soal nomor 14 diceritakan bahwa ibu memiliki 14 mangga, 84 manggis, dan 105 apel. 105 apel. Buah ini akan dikemas ke dalam keranjang dengan jenis dan jumlah yang sama. Ini akan dibagikan ke dalam keranjang dalam jumlah dan jenis yang sama. Maka ini harus dicari dulu FPB-nya. Cari FPB. FPB dari 42, maaf. 42 mangga, 84 manggis, dan 105 apel. 42, 84, dan 105. Nah, dibagi 2 ini tidak bisa, dibagi 3 bisa. Ini dibagi 3, 14, dibagi 3, 28, ini dibagi 3, 35.
Kemudian dibagi lagi 7 bisa ya. Ini 2, ini 4, ini 5. Ya. Kita ingat-ingat dulu sebelum kita lanjutkan bahwa ini mangga, ini manggis, dan ini apel. Dan ini FPB-nya. FPB-nya adalah 3 kali 7 atau 21. Sehingga jawaban yang A adalah jumlah keranjang yang harus disediakan sama dengan FPB. Ya, sama dengan FPB. Atau sama dengan 21 keranjang. Berapa jumlah buah masing-masing? Nah, ini kita lihat di sini sudah ada mangga, manggis, dan apel. Angka paling bawah dari hasil penghitungan FPB menunjukkan adalah jumlah setiap buah dalam keranjangnya. Mangganya ada 2, manggisnya ada 4, dan apelnya ada 5. Jadi yang B, mangganya, caranya adalah jumlah mangga dalam tiap keranjang adalah jumlah mangga dibagi FPB sama dengan 42 dibagi 21, 2 buah. Terus manggis jumlahnya 84 dibagi 21, maka hasilnya adalah 4 buah. Sedangkan apel ada 105 dibagi FPB-nya 21, maka hasilnya adalah ada 5 buah. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 14. Sehingga nanti bisa kita temukan ini buah yang dimiliki ibu, kemudian dimasukkan ke dalam 21 keranjang ya. Jumlah keranjang yang harus disiapkan itu sama dengan FPB, FPB-nya 21, maka jumlah keranjangnya juga 21, maka isinya setiap keranjang ada mangga, jumlah mangganya dibagi dengan FPB 42 dibagi 21, kemudian manggis 84 dibagi 21 sama dengan 4, dan yang terakhir apel. Nah, ketemunya ini. Nah, oke, mungkin itu untuk soal nomor 14. Semoga jelas dan membantu. Kemudian yang terakhir, nomor terakhir adalah KPK, sama seperti yang 2 nomor sebelumnya, yaitu berkaitan dengan lampu yang berkedip setiap berapa menit sekali.
Ini kita harus lihat dulu lampu merah itu 3 menit, lampu hijau 5 menit, lampu kuning 6 menit. Tadi kita sudah menghitung 3, 5, dan 6 itu KPK nya 3, 5, dan 6 itu adalah 30. Jadi ini 30 menit kurang lebih. Jika kalian lihat di nomor 13 tadi ya. Kemudian kita hitung jika mereka bekerja bersama. Pada pukul 18 dan mereka berkedip bersama tiap 30 menit sekali. Kedipan bersama selanjutnya pada pukul 18.03, kurang lebihnya seperti ini. Baik, itulah pembahasan untuk soal latihan hari ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mudah-mudahan membantu anak-anak untuk belajar. Semoga nanti hasilnya juga bagus. Selamat beristirahat siang. Jangan lupa nanti tetap belajar setelahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Fuad akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.